dengan urinary system, ya sekarang kita akan lebih mengaitkannya dengan beberapa kondisi klinis yang berhubungan dengan anatomi, ya. Nah, masih ingat ya bahwasanya urinary system itu cuma ada 4 organ, yaitu ginjal, ureter, vesika ulnaria, dan uretra, ya. Jadi sebetulnya simple, ya, tapi beberapa kelainannya juga cukup banyak, ya. Nah, kalau lihat ya, ini adalah yang bagian male dan ini adalah bagian female, ya. Yang unik dari bagian male adalah nanti pada bagian uretra itu adalah pertemuan antara urinary sama genital. Tapi kalau pada wanita itu completely separate atau benar-benar terpisah antara urinary dan genital sistemnya, ya ini. Nah, masih ingat ini gambaran internal dari sebuah ginjal, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai parenkimnya, yang terdiri dari bagian korteks dan medula, ya. Kalian juga pernah belajar kaitan dengan satuan unit fungsional yang kita sebut sebagai nefron, ya, dengan berbagai jenis fungsinya. Sedangkan ini adalah yang disebut sebagai saluran pembuangannya, ya, mulai dari calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, kemudian akan berlanjut sebagai yang namanya ureter, ya. Organ berlumen ini prinsipnya mirip seperti lapisan dari dinding usus, ya. Jadi juga ada tunika muscularisnya, ya. Artinya apa? Bagian ini itu juga mengalami yang namanya gerakan peristaltik, ya, seperti itu. Nah, masih ingat ini adalah lapisan-lapisan pembungkus dari ginjal, ya. Ada kapsula fibrosa yang menempel langsung pada ginjalnya. Di luarnya nanti ada yang namanya perinephric fat. Kemudian di luarnya lagi ada yang namanya fascia renalis. Dan di lebih luarnya lagi adalah paranephric fat yang sebetulnya juga adalah extraperitoneal fat, ya, seperti itu. Nah, dengan adanya fascia renalis, jadi seolah-olah ginjal itu terisolasi dari ruangan di sekitarnya. Ada efek positifnya, ya. Artinya apa? Ketika ginjal itu mengalami suatu infeksi, ya, itu tidak mudah menyebar ke struktur di sekitarnya. Apalagi kan dia sebetulnya berbatasan langsung dengan peritoneal cavity, ya. Tapi dengan adanya fascia renalis itu bisa dilokalisir, ya, seperti itu. Dan juga dengan komposisi yang seperti ini, ya, pada akhirnya kalau kita mau melakukan yang namanya nefrektomi atau operasi pengambilan ginjal itu juga mudah dilakukan tanpa harus membuka abdomen. Biasanya approach untuk pengambilan ginjal itu dilewatkan belakang, ya, hanya mengiris otot sampai ke ruangan yang dibentuk oleh fascia renalis, kemudian diambil, ya. Kalau dilihat, ya, sebelumnya ini kan di atasnya ada yang namanya suprarenal gland atau adrenal. Tapi sebetulnya kalau secara anatomis antara adrenal dengan ginjal itu dipisahkan oleh si fascia renalis tadi. Jadi kalau ginjalnya saya cabut itu gland-glandnya nggak ngikut, ya. Jadi sebetulnya dia memang terpisah oleh si fascia renalis. Jadi itu beberapa keuntungannya. Dan dengan adanya kapsul-kapsul ini itu juga memfiksasi posisi dari ginjal. Ginjal itu sebetulnya ketika ekspirasi itu juga naik turun. Tapi naik turunnya itu nggak boleh lebih dari satu korpus vertebra. Satu korpus vertebra itu sekitar 3 sentian. Ya, itu nggak lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu nanti jatuh dalam kondisi yang namanya nefroptosis. Ya, ptosis kan kayak jatuh gitu ya. Nah, nefroptosis ini, ya, resikonya apa? Kalau ginjalnya melorot gitu, otomatis ureternya jadi terlipat-lipat. Kalau ureternya terlipat, maka dia meningkatkan resiko terjadinya obstruksi karena pelipatan tadi, ya. Kalau obstruksi pada ureter, jadinya ya hidroureter. Urinnya kan numpuk di ureter. Kalau hidroureternya makin lama makin numpuk, jadi hidronefrosis. Hidronefrosis yang terlalu lama terjadi itu juga akan merusak lama-lama parenkimnya, yang akhirnya akan menjadi gagal ginjal, ya, seperti itu. Jadi ini yang namanya nefroptosis. Ingat ya, walaupun dia secara normalnya naik turunnya itu kurang dari satu korpus vertebra, tapi pada beberapa kondisi dia bisa
lebih dari satu korpus vertebra yang disebut sebagai nefrototosis. Bahayanya apa? Ini ya, terjadi obstruksi pada bagian ureternya ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah kaitannya dengan suplai ginjal. Ingat ya, ginjal itu ginjal disuplai oleh satu arteri venalis yang merupakan cabang langsung dari aorta abdominalis. Ingat ya, dulu kecabangannya menjadi segmental, menjadi interlobar, kemudian menjadi arcuata dan sebagainya ya. Itu adalah terkait dengan vaskularisasi dari ginjal ya, sampai dia nanti membentuk glomerulus ya, sampai dia menjadi kapilar tubular dan sebagainya. Silakan nanti direview ulang kembali. Nah, hal yang unik di sini ya, ini ya, yang warnanya merah ini adalah yang namanya arteri renalis. Sedangkan yang berwarna biru ini adalah yang namanya vena renalis ya. Kalau dua arteri renalis itu adalah cabang langsung dari aorta abdominal, kalau vena renalisnya itu bermuara ke vena cava inferior. Ya, yang uniknya adalah, ingat ini ya, ini adalah arteri kecil yang merupakan cabang dari aorta yang turun ke bawah. Itu yang disebut sebagai arteri gonadal ya, testikular kalau pada cowok, ovarika kalau pada cewek. Nah, yang uniknya adalah untuk venanya ya, vena yang kanan dia langsung bermuara ke vena cava, nih lihat vena cava, tapi yang kiri itu muaranya lebih tinggi, yaitu pada vena renalis sinistra ya. Makanya pada cowok itu lebih mudah terjadi varikokelnya pada kiri, bagian kiri ya, karena nanjaknya lebih tinggi ya, ibaratnya seperti itu. Nah, lihat nih, di atas vena renalis sinistra nanti di sini ada yang namanya arteri mesenterica superior. Itu yang untuk memberikan percabangan organ-organ digesti yang berasal dari midgut ya, seperti itu. Ini sedikit kaitannya dengan fasanya. Nah, ini ingat ya, ginjal itu dibagi menjadi segmen-segmen ya, ada 5 segmen. Ada superior, ada inferior, anterior, kemudian posterior dibagi 2, posterior superior sama posterior inferior, di mana satu segmen itu disuplai oleh satu arteri segmentalis. Ini mirip seperti segmen-segmen pada hepar, artinya antar segmen itu tidak banyak anastomosisnya. Artinya apa? Memungkinkan untuk mengambil ginjal hanya beberapa segmennya saja. Jadi bisa diambil ya, tanpa harus mengambil keseluruhan dari organ ginjal tersebut. Nah, ada hal unik di sini adalah ini ada suatu area ya yang namanya Brodel avascular line. Jadi ini perbatasan antara segmen yang anterior sama segmen yang ini ya, segmen yang anterior sama segmen yang posterior. Ya, artinya apa? Jadi pada segmen ini ya, pada bagian ini disebut avaskular tuh. Jadi ibaratnya gini ya, kalau kita ibaratkan seperti kayak areanya di Korea ya. Jadi Korea Selatan sama Korea Utara, maka ini yang DMZ-nya ya, area netralnya itu justru dia relatif avaskuler ya. Jadi karena area perbatasan itu terjadi relatif avaskuler. Nah, dengan adanya area Brodel avascular line ini, makanya kalau mau menginsisi ginjal dengan perdarahan yang minimal itu biasanya dilakukan pada Brodel line ini. Contohnya apa? Prosedur-prosedur yang membutuhkan untuk menginsisi ginjal, misalkan memasukkan jarum, nefrostomi, atau nefrolitotomi ya, membelah ginjal. Misalkan gini ya, ada batu besar di bagian bagian saluran pembuangannya ini ya, batunya sangat besar, pakai ESWL dia nggak pecah ya, mau nggak mau dia harus dibedah ginjalnya. Nah, kalau mau menginsisi ginjalnya itu dilakukan pada Brodel line. Ini semata-mata agar perdarahannya minimal, makanya disebut sebagai avascular line ya, atau bloodless line ya, Brodel ini ya. Jadi itu adalah salah satu kepentingannya ya ini. Nah, ini kaitannya dengan yang transplantasi ginjal. Tadi kan saya sebutkan bahwasanya sebetulnya
ginjal itu ya posisinya ya sekitaran torakal 12 sampai lombal 3 ya, yang kanan sedikit lebih rendah. Itu sebetulnya ada struktur yang mau fiksasi. Tapi biasanya ketika nanti dia sudah ditransplantasi, dia tidak dikembalikan ke posisi normalnya. Kenapa? Karena biasanya penyokongnya relatif lemah. Makanya biar kuat, dia itu ditaruhnya pada fossa iliaca. Penopangnya kan tulang ya. Jadi dia relatif lebih kuat. Dan untuk fasanya ya langsung dihubungkan ke arteri terdekat. Dalam hal ini adalah arteri iliaca. Bisa komunis ataupun bisa yang eksternanya. Sedangkan untuk ureternya ya tinggal langsung dihubungkan ke vesika urinaria. Jadi biasanya posisi ginjalnya itu ditaruhnya di bawah ya, karena dia relatif lebih stabil daripada ditaruh di atas kemudian nggak stabil, tadi bisa menjadi obstruksi pada bagian ureternya. Ini juga suatu fenomena yang unik ya, di mana tadi ya yang secara posisi ya kan vena renalis, vena renalis yang sinistra ya, di atasnya kan ada yang namanya arteri mesenterica superior. Pada satu kondisi ini bisa terjepit ya, jadi vena renalis sinistranya bisa terjepit oleh arteri mesenterica superior, akhirnya menjadi bendungan ya. Ini kalau di sini ya jadinya varikokel ya, varikokel gini ya. Ini yang disebut sebagai renal vein entrapment syndrome atau lebih kita kenal dengan sebutan nutcracker syndrome ya, karena kejepit ya ini. Jadi ini suatu kondisi yang namanya nutcracker syndrome atau renal vein entrapment syndrome. Jadi arteri vena renalis sinistranya itu terjepit oleh arteri mesenterica superior ya ini. Nah, yang berikutnya adalah ureter ya. Ini adalah ureter, secara umum nanti dibagi menjadi ureter yang namanya abdominal, ini adalah ureter yang pelvic, ada juga yang namanya intramural. Itu yang ketika dia menembus bagian dinding vesikanya. Yang unik dari ureter, perhatikan arah dari vaskularisasinya. Untuk ureter yang proksimal itu dia mendapatkan percabangan fasa-fasanya baik dari arteri renalis, dari aorta ataupun dari arteri iliaca itu dari sisi medialnya. Ya, dari sisi medialnya. Sedangkan kalau yang ureter distal itu mendapatkan percabangannya dari sisi lateralnya. Ya, ini dari sisi lateralnya, yang dari sisi medialnya. Nanti kaitannya dengan apa? Ketika nanti misalkan ya kita melakukan operasi pada abdomen ya, terus diperlukan sedikit menggeser ureternya, itu harus hati-hati. Kalau ureter abdominal jangan digeser ke lateral, pedot semua ini, putus semua ini vaskularisasinya. Ya, tapi kalau ureter pelvic kalau mau geser justru gesernya ke lateral. Ya, karena gesernya ke medial putus semua ini. Ya, karena pembuluh darahnya itu kecil-kecil. Ya, kamu paksa geser itu ya bisa menyebabkan ruptur dari fasa-fasa ini. Jadi itu yang harus diperhatikan. Dan ada juga ya ini yang dulu kita kenal dengan sebutan ya water passes under the bridge ya, di mana bagian ureter ini ya melewat di bawahnya arteri uterina ya, karena pada hubungan ini ya, pada hubungan ini kan sering ya kalau pada cewek itu operasi histerektomi atau pengambilan uterus. Kalau pengambilan uterus itu harus memotong arteri uterinanya. Nah, karena dia sangat berdekatan, maka pastikan sebelum meligasi dan memotong arteri uterina itu benar-benar dipisah, karena itu benar-benar nempel. Ya, sebetulnya pada cowok sih juga ada nanti dengan vas deferens. Cuma pada cowok kan jarang ya operasi yang melibatkan pada area tersebut. Ya, tapi kalau pada cewek itu relatif sering ya, khususnya pada operasi-operasi histerektomi. Jadi pastikan kalau mau memotong arteri uterina itu harus disecure dulu ureternya. Jangan sampai asal ikat, asal potong ya. Kemudian pasca operasi histerektomi pasiennya hidronefrosis. Ya, itu jatuhnya malpraktek. Ya, hati-hati ya. Nah, ini adalah batu ya, batu pada bagian
ginjal secara umum disebut sebagai urinary stone ya, dan ini bisa munculnya di mana aja. Kalau dia munculnya di ginjal itu disebut sebagai nephrolithiasis. Kalau munculnya di ureter namanya ureterolithiasis ya. Kalau di vesika namanya vesikolithiasis. Jadi kalau yang hubungan dengan vesika itu bisa cis atau vesiko ya, tapi kalau batu biasanya lebih dikenal dengan sebutan vesikolithiasis. Sedangkan kalau yang di bagian uretra itu namanya uretrolithiasis. Paling sering memang dia muncul pertama kali itu di bagian nefro, kemudian dia turun kalau kecil. Cuma di ureter dulu masih ingat ya, ada beberapa penyempitan ya, OPJ, ada yang ketika disilangi oleh arteri iliaka ataupun di UVC, nah itu batunya berpotensi nyangkut di situ ya. Ada juga beberapa saking parahnya ya nephrolithiasis ini sampai dia itu mengisi seluruh ya saluran pembuangan yang ada di ginjal. Jadi dia mengisi bagian kalix mayornya, kalix minornya, jadi semua terisi sampai akhirnya bentuknya bagus sih, jadi bentuknya bagus ya, karena bentuknya kayak tanduk rusa ya. Itulah kenapa disebut sebagai Staghorn calculi ya, batu Staghorn. Itu kalau udah sangat besar sekali ya, itu kalau mau di ISBL nggak akan pecah, susah ya, mau nggak mau harus dioperasi ya. Nah batu ini ya ketika dia sampai ke ureter, jadi ureter itu membayangkannya dia mirip seperti esofagus. Dia itu menghantarkan urin. Jadi urin itu nggak ngocor langsung kayak selang gitu ya. Jadi dia itu diperistaltikan oleh si ureter, dihantarkan seperti itu. Sehingga batu-batu ini ya, karena adanya gerakan peristaltik tadi, sehingga menimbulkan gejalanya itu yang khas, yang disebut sebagai nyeri kolik ya, colicky pain ya. Jadi dia sakit ya kayak orang menstruasi atau pada saat seperti orang mules ya. Jadi ada siklusnya, sakit nanti hilang, sakit hilang gitu ya. Jadi kayak orang mules seperti itu ya. Dia sakit pada saat diremes ya, dan hilang pada saat relaksasi ya. Jadi karena adanya gerakan peristaltik tadi. Jadi itulah ciri khas dari batu-batu pada bagian ginjal ataupun pada bagian ureter. Dengan persebarannya seperti ini. Dulu pernah mendengar istilah yang namanya from loin to groin ya. Kalau loin itu bagian lateral sini, kalau groin itu bagian inguinal termasuk skrotum ya. Kalau bagian loin ini biasanya batunya masih nyangkut di ginjal ataupun ureter yang proksimal. Tapi semakin dia ke bawah nanti nyerinya akan juga semakin turun ke arah inguinal. Bahkan bisa juga di revert sampai ke area skrotum ya, karena penyebaran dari ilioinguinal nervus L1 ya, karena kaitannya dengan revert pain-nya ya. Jadi bukan berarti nyerinya itu dari sini terus menjalar sampai ke skrotum, itu sesuai dengan posisi dari batunya ya. Semakin dia di ginjal ataupun di ureter proksimal, maka nyerinya pada bagian loin. Tapi kalau dia pada batunya pada bagian ureter distal ya, itu maka nyerinya pada bagian groin, bahkan bisa diteruskan sampai ke arah skrotum. Itu terkait dengan revert pain-nya ya ini. Nah ini ya yang saya sebutkan sebagai Staghorn calculi, yang bentuknya bagus tapi sangat masif damage-nya ya, ini. Nah ini yang saya bilang tadi, salah satu yang paling yang paling menyakitkan dari batu ya. Kalau cewek itu nanti akan merasakan bahwa salah satu nyeri yang paling menyakitkan bagi cewek adalah bukan mens ya, tapi pada saat melahirkan. Kalau pada cowok ini ya, pada cowok itu karena batu ginjal itu salah satu nyeri yang paling menyakitkan bagi cowok ya, karena nanti pasiennya itu bisa sampai guling-guling sakitnya ya, apalagi kalau pas lagi kumat ya, seperti itu nih. Nah yang ditakutkan adalah adanya obstruksi sehingga menyebabkan yang namanya hidroureter
nanti nyampe ke sini jadinya namanya hidronefrosis. Ini kan makin lama tekanan intralumennya kan dia meningkat, ya lama-lama bagian parenkimnya akan terdesak. Ya, kalau ini sudah ditangani, nanti yang namanya ginjal itu termasuk organ yang bisa regenerasi, jadi dia bisa pulih. Ya, tapi kalau dia berlangsung secara kronis, ya parenkimnya lama-lama rusak, ya nanti akan terjadi penurunan fungsi dan sebagainya. Ginjal itu sayangnya kalau sudah mulai menurun itu, jadi dia ini ya, kalau dia rusak itu bisa reversible atau dia malah makin parah. Ya kalau sudah makin parah, irreversible itu nggak bisa dikembalikan. Ya karena sudah rusak. Ya dia itu mirip seperti jaringan parut. Ya kalau yang namanya kulit kalau sudah rusak kan jadi jaringan parut. Ginjal itu sama. Kalau sudah rusak dia nggak bisa regenerasi dengan sempurna. Itu yang ditakutkan seperti itu. Ya, jadi ini yang namanya hidronefrosis dan hidroureter. Ya, ini adalah beberapa cara untuk mengatasi untuk adanya batu pada bagian saluran kemih ini. Ya, bisa. Ini silakan nanti dilihat ya. Ini pertimbangannya adalah ukuran. Ya. Contohnya ini ESWL itu bisa dilakukan pada semuanya, tergantung ya. Ini ya bisa kurang dari 10 mili atau 10-20 ataupun lebih dari 20 itu masih bisa pakai ESWL. Ya tergantung bisa pecah atau enggak ya. Nanti habis di ESWL itu harapannya akan keluar dengan sendirinya. Makanya nanti akan terasa urinnya itu berpasir gitu. Artinya dia batu-batunya pada keluar semua ya. ESWL itu adalah termasuk yang non-invasif, jadi nanti dia ditempelkan gitu, kemudian alatnya mengeluarkan gelombang semacam ultrasound, kemudian batunya pecah. Ya, dia tidak akan melukai jaringan lunaknya, tapi jaringan batunya akan bisa pecah. Ya. Kalau PCNL ini termasuk invasif, tadi ya, dia itu ditusukkan trokarnya ya ke dalam, kemudian ditembus ginjalnya, kemudian diambil batunya. Jadi dia termasuk invasif karena dia memasukkan alat langsung ke dalam. Tadi ya yang kalau mau nembus ginjal itu paling bagus ya pada borderline tadi untuk mengurangi risiko perdarahan. Itu adalah yang PCNL ya. Kalau RIRS atau retrograde intrarenal surgery dia dari bawah pakai endoskop gitu ya. Uretra, vesika, nanti ditelusuri sampai ureter nyampe sampai ke sini, itu bisa ya ini ataupun dengan ureteroskopi. Jadi barengan pas mau ngintip pakai endoskop itu langsung kalau ada batunya langsung diambil ya. Jadi ini sih paling cuma dimasukkan endoskop, tapi yang ini pakai pembedahan, yang ESWL itu non invasif. Ya karena cuma ditempel terus dipecah. Yaitu beberapa caranya. Jadi ini tergantung ya apakah dia di distal ureter atau di proxima ureter atau terkait dengan ukuran dan sebagainya, betul. Tapi kalau batunya masih kecil-kecil aja seperti kurang dari 5 mili itu biasanya secara konvensional aja. Pasien disuruh banyak minum sehingga harapannya dia terdorong sendiri ya seperti itu. Tapi ya resikonya pasiennya harus menahan-nahan sakit ya, karena batunya waktu turun itu kan ya kadang sakit ya seperti itu. Oke, nah hal yang unik juga dari sistem perkemihan adalah ada yang namanya refleks mixi ini. Masih ingat apa keunikan dari refleks mixi? Dia adalah switch like pattern ya. Dia hanya ada on, ada off. Dia tidak ada fase di antaranya. Jadi ada fase menyimpan dengan fase pembuangan. Itu yang unik dari fase refleks mixi. Ingat ya, pada saat penyimpanan maka sistem saraf yang dominan adalah simpatisnya. Sedangkan pada saat mixinya yang bekerja adalah saraf parasimpatisnya ya. Jadi ini kaitannya dengan ini. Ingat ya, kalau kita bicara mixi itu berarti ada dua unitnya. Unit vesikanya sebagai yang mengkompres, dan yang kedua adalah unit sphincternya. Ya, baik sphincter uretra interna sama sphincter uretra eksterna. Bedanya interna itu otonom. Kalau eksterna itu adalah somatik. Ya, somatik itu berarti dia diinervasi oleh pudendus. Ya. Nah, uniknya dari refleks mixi adalah dulu masih ingat bahwasannya ya
Masih ingat PAG ya? PAG itu adalah bagian otak yang nanti akan mengumpulkan semua sinyal yang berasal dari otak. Karena uniknya refleks mixi adalah dia juga dipengaruhi oleh sirkuit yang supraspinalnya yang berasal dari otak. Contohnya apa? Prefrontal. Prefrontal itu fungsinya untuk apa? Decision making. Ya, oh saya mau pipis sekarang. Ya, maka saya memerintahkan PAG mengirimkan sinyal ke PMC, saklarnya ini, kemudian dari saklar ini akan diturunkan ke bawah untuk dimulailah proses mixi. Itu berpikir, oh ini saat yang tepat ya, karena sudah ketemu toiletnya. Juga nanti kaitan dengan hipotalamus, ini kaitan dengan safe, perasaan safe ya, kan nggak bisa ya, kadang kalau kencing terpaksa di ini orang dewasa yang normal ya, kalau dia di tengah keramaian kan dia nggak merasa safe ya, kadang itu sulit juga untuk kencing dan sebagainya. Jadi decision makingnya, perasaan safe-nya dan sebagainya itu intinya semua dirangkum oleh PAG yang nanti mengirimkan sinyal ke PMC terus berusaha ke bawah. Jadi uniknya dari refleks mixi dia juga dipengaruhi oleh supraspinalnya. Dan ini dilatih sifatnya ya dengan toilet training dan sebagainya. Makanya kegagalan toilet training itu ya artinya kegagalan dalam mengambil alih refleks mixinya. Bukan refleksnya yang diatur ya, tapi yang memutuskan kapan refleks itu mau dimulai. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tipe inkontinensia yang bisa terjadi. Yang pertama adalah stres. Ya, stres itu artinya definisi inkontinens itu adalah ketidakmampuan pasien untuk mengontrol mixinya. Stres itu terjadi akibat adanya pacuan luar, ya. Biasanya karena apa? Batuk, bersin, tertawa yang terbahak-bahak, ya. Itu agak keluar sedikit untuk mixinya. Bisa bocor, bisa keluar sedikit ya, kayak si Nunung itu ya. Ya. Kenapa? Prinsipnya ketika batuk, bersin, tertawa itu akan meningkatkan tekanan intraabdomen. Pernah merasakan nggak kalau kita lagi kesulitan kencing kita akan ngejen, ya? Itu kan prinsipnya meningkatkan tekanan intraabdomen untuk membantu yang meremas meremas kandung kemihnya agar urinnya keluar. Nah ini ketika orang normal ketika batuk-batuk lagi tertawa dia nggak akan bocor, tapi ini bocor, ya. Itu namanya stress incontinence. Biasanya disebabkan akibat dari kelemahan dari pelvic floor atau otot dasar panggulnya. Makanya itu sering terjadi pada wanita. Ya, kenapa? Wanita yang dengan syarat ya, yang melahirkan pervaginam. Kenapa? Karena pada saat melahirkan pervaginam itu dia akan ya bayangin aja ya, ada bayi sebesar itu keluar lewat bawah itu ototnya tergam. Ya, apalagi yang multipara beberapa kali melahirkan pervaginam itu nanti pada tuanya itu beresiko terjadi stress incontinence ya. Nih ya, karena apa? Karena sudut bladernya ini dia membesar. Jadi kalau dia ada tambahan tenaga dari luar dia akan mudah untuk keluar, bocor ya. Sorry. Kalau yang urge ini akibat dari kata-katanya urge ya, artinya detrusornya itu sangat overactive. Bisa karena sarafnya, bisa karena proses lain. Contohnya seperti apa? Infeksi, ISK ya. ISK itu kan menyebabkan bladdernya menjadi overactive ya. Itu bukan karena sarafnya, tapi memang karena rangsangannya sangat intens ya. Jadi bisa karena saraf atau non neural cause ya. Jadi ini adalah urge ya. Jadi orangnya beser, dikit-dikit kencing ya, seperti itu. Kalau yang overflow ini kebalikannya ya. Overflow ini biasanya disebabkan akibat adanya obstruksi. Kalau ini paling sering pada cowok ya, karena obstruksinya itu datang dari pembesaran prostat ya. Prostat itu memang normalnya akan membesar seiring dengan usia karena dia dipengaruhi oleh hormon ya. Tapi kalau sangat berlebihan jadinya adalah overflow. Jadi overflow itu karena dia ketahan ini sampai numpuk
ya pada satu sisi nanti begitu tekanannya sudah sangat tinggi, akhirnya bocor dengan sendirinya. Itu yang namanya overflow, ya. Ini cirinya biasanya kalau orang mau pipis itu dia harus kencing-kencing, ya ngejen, tapi habis kencing rasanya nggak tuntas. Ya itu yang biasanya sangat mengesalkan ya bagi pasien ya, karena kencing tapi rasanya nggak tuntas, ya. Jadi kayak ada sisanya. Kalau neurogenik ini disebabkan akibat dari kelainan saraf, ya. Nah, neurogenik ini bisa spastik, bisa flaccid, ya. Spastik itu mirip seperti yang jadi spastic bladder itu penyebabnya, tapi kalau keluhannya itu jatuhnya adalah urge incontinence, karena dia bladdernya menjadi overactive. Jadi spastik ini adalah penyebabnya. Dia terjadi kalau ini, contohnya apa? Dia traumanya itu pada otak, ya, sistem saraf pusat, ya, ataupun di medula tapi yang pada segmen atas, tapi tidak pada segmen sakral. Jadi spastic bladder ini terjadi akibat traumanya pada sistem saraf yang pusat, ya, tapi pusat yang segmennya lumbal ke atas, ya, seperti itu. Kalau terjadinya pada segmen sakral itu menyebabkan flaccid. Kenapa flaccid? Karena proses kontraksi detrosornya itu akan sulit. Karena kan rangsangannya kan datang dari sini, ya, pusat miksi yang parasimpatis kan dari S24. Kalau ini rusak, maka detrosornya menjadi tidak mau kontraksi. Tapi kalau putus di sini, ya, refleks ini sebetulnya utuh berjalan, tapi jadi tidak terkontrol. Ya, kalau kita itu kan, kalau ini masih utuh, ya, ini kan bisa ditahan, ya, masih kekumpul 100, oh nanti dulu, ya, kalau yang normal. Tapi kalau ini 100, si vesika tuh dengan sendirinya, oh yaudah dikeluarkan aja. 100, yaudah dikeluarkan aja. Jadi kayak terlalu geser tuh ya, karena dia tidak mengontrol. Orang yang normal itu 100 masih, oh yaudah nanti dulu. Jadi bisa ditampung lagi dan sebagainya. Jadi loss control. Jadi prinsip dari spastic bladder adalah loss control, sehingga refleksnya akan berjalan dengan sendirinya. Tapi kalau yang flaccid ini, ya, kontraksinya itu sulit bladdernya, karena rangsangan dari medula spinalisnya ini juga rusak, ya, seperti itu. Yang true, kalau yang true incontinence ini yang benar-benar nggak bisa dikontrol. Karena kenapa? Karena biasanya ada hubungan antara dua saluran. Dalam hal ini contohnya seperti vesikouterin atau uterovaginal dan sebagainya, ya. Jadi dia ada hubungan antara saluran kemihnya dengan saluran genitalnya. Ini paling sering adalah biasanya ya komplikasi. Ya, komplikasi misalkan kala 2 lama. Ya, jadi pas kala 2 itu macet dia. Terus dinding dari saluran kemihnya tuh terjepit terlalu lama. Jadi nanti pada saat proses healingnya dia malah mengalami nekrosis. Jadi bolong. Ya, jadi biasanya karena komplikasi. Ya, hati-hati ya kalau menemukan fistula, ya. Karena fistula itu repairnya sangat sulit. Dia lingkaran setan. Kalau dia repair nggak bagus, malah bikin lubangnya tambah besar. Ya, ini. Jadi ini benar-benar masalah kalau yang true incontinence. Yang ini, ya, jadi akibat ini, ya. Jadi kalau dulu kita belajar perkembangan dari dinding abdomen bagian depan, ini kan sebetulnya penyatuan antara dinding kanan dan kiri. Tapi kalau penyatuannya itu nggak sempurna, kalau di bagian perut itu menyebabkan yang namanya gastrosisis atau omphalocele. Nah, kalau kenanya di bagian suprapubik, itu dapat menyebabkan dinding anterior dari vesika itu tidak terbentuk. Makanya kita kalau mau lihat dari luar tuh langsung bisa melihat lumennya vesika. Itu yang namanya bladder extrophy. Ini. Jadi ini akan langsung kelihatan nih bagian dalam dari vesikanya, karena bagian dinding abdomennya nggak terbentuk. Kalau versi yang mendingannya itu adalah epispadia. Kalau epispadia itu cuma ada lubangnya tuh di bagian ostium uretra eksternumnya tuh ada di bagian
dorsal dari penis. Tapi kalau yang paling parah ya bladder extrophy ini ya ini. Nah, yang berikutnya adalah kaitannya dengan urethral injury atau trauma pada uretra. Kalau uretra itu yang paling sering ya kaitannya dengan injury. Ada dua ya jenis trauma. Yang pertama adalah ruptur uretra anterior dan ruptur uretra posterior. Yang posterior ini paling lemahnya di sini nih. Ini adalah pars prostat, ini adalah pars membran. Nah, keputus di sini nih. Ya, ini. Contohnya apa? Ya pada fraktur pubis dan sebagainya itu dapat menyebabkan nih rupturnya di sini. Nih. Kemudian akibat putus darahnya menggenang ya pada spasium perineum yang profundum ini. Makanya kalau diraba itu prostatnya kayak melayang, makanya disebut sebagai floating prostat. Ini loh. Nih. Karena kalau kita meraba prostat itu kan dia terfix ya. Tapi karena dia lepas tautannya yang bawah ini, pas diraba itu prostat itu kayak melayang-layang, makanya disebut sebagai floating prostat. Ini biasanya akan muncul darah dari uretra, tapi dari luar ini relatif tidak kelihatan. Ya makanya harus hati-hati ya kalau ada suatu trauma, tapi kok muncul darahnya dari uretra, tapi dari luar nggak kelihatan. Oh bisa jadi darahnya terakumulasi di bagian dalam pada spasium perineum profundum. Biasanya kena situ. Kalau ruptur uretra anterior yang ini baknya dia robek juga, terus darahnya akan terkumpul pada spasium perineum yang superficial atau subkutannya. Ya, bisa pada perineum, menyebar sampai ke skrotum, bahkan menyebar sampai ke penis. Ya, pada beberapa ini ciri khasnya ya, yang namanya butterfly hematom, karena dia menyebar di subkutannya perineum. Tapi yang tidak akan menyebar adalah ke paha. Kenapa? Karena koneksinya putus di ligamentum inguinal. Jadi darahnya nggak akan mungkin menyebar ke paha. Yang ada malah menyebarnya ke atas. Bisa ke abdomen, paling ekstrim sampai ke area dada. Semua lewat jalur subkutan. Tapi itu ekstrim ya. Ini ciri khasnya butterfly hematom. Ya, penyebabnya ini nih. Ya, bisa membayangkan ya naik sepeda ya, kemudian karena kecelakaan ya selangkangannya ketatap tuh pada cowok ya seperti itu, terus robek di sini ya habis ketatap gitu, kok tiba-tiba bagian perineumnya ada butterfly hematomnya, jangan-jangan dia memang ada ruptur uretra anterior ya. Hati-hati ya, ini kalau healingnya nggak bagus jadinya struktur ya, jadi uretranya menyempit karena jaringan pasca traumanya itu ya, jadinya struktur ya. Itu juga ini lingkaran setan. Kalau perbaikannya nggak bagus ya malah makin menyempit ya nantinya ya, seperti itu. Jadi ini yang disebut sebagai uretral injury ya. Nah ini kaitan dengan embriologi, masih ingat ini adalah kaitan dengan pembentukan dari ginjal ya. Ginjal ini dibentuknya memang ada dulu namanya pronefros, mesonefros, tapi ini hanya struktur sementara. Real ginjalnya itu berasal dari sini nih, metanefrogenik blastema ini, yang dia itu nanti gabung dengan ureteric bud. Dia dulunya muncul dari radiopelvis, terus naik ke atas. Ya itu yang namanya perkembangan dari ginjal. Makanya dia naik ya, naik. Ada proses semacam migrasinya ya, seperti itu. Nah, yang terjadi adalah kalau pada saat dia terbentuk ya pas migrasi dia terlalu berdekatan, kadang bisa ada fusi ya. Paling sering fusinya itu pada bagian polus inferior menjadi yang namanya horseshoe kidney. Bisa juga dia fusinya itu atas bawah, jadi seperti donat ya. Boleh disebut sebagai donat kidney ya, atau pancake kidney juga bisa ya. Yang paling jadi horseshoe kidney ini ya bisa tidak ada kelainan selama tidak ada obstruksi pada bagian ureternya. Ini yang paling ditakutkan itu ini loh.
Karena normalnya kalau pada perkembangan normal, vena itu paling depan, arteri tengah, kemudian pelvis dan ureter itu paling belakang. Tapi kalau ini terjadi penyatuan gini, ginjalnya naik tapi nggak bisa muter, makanya ureternya tetap di depan. Itu beresiko untuk obstruksi. Bahkan kadang ini itu ditemukannya secara tidak sengaja. Misalkan pada saat otopsi kok ternyata horseshoe kidney, ya. Karena selama dia hidup memang tidak ada obstruksi dari ureter, jadi normal-normal saja. Nah, biasanya horseshoe kidney ini posisinya lebih rendah. Kenapa? Karena bagian yang menyatu itu pas mau naik kecantol nih, sama arteri mesenterika inferior kecantol, makanya posisinya dia lebih rendah, ya seperti ini. Yang ini juga kegagalan dari ginjalnya untuk naik sampai ke atas. Ini yang namanya ectopic kidney. Beda dengan nefroptosis ya. Nefroptosis kan tadi posisinya normal, tapi dia jatuh. Yang ini sejak awal memang posisinya beda. Makanya kalau posisinya beda, ureternya biasanya mengikuti, ya pendek. Makanya dibandingkan dengan yang nefroptosis ini lebih jarang muncul obstruksi pada ureternya. Ya, ini juga kadang ditemukannya tidak sengaja. Selama tidak ada obstruksi pada ureter, biasanya tidak ada masalah, ya. Yang ini yang terjadi adalah yang mungkin salah posisi ya, sehingga ureternya itu berada di belakangnya dari vena cava inferior. Kalau ini beresiko menyebabkan obstruksi. Nih, yang disebut sebagai retrocaval ureter, kan harusnya di depannya, ya. Nih. Jadi ini contohnya, ya, di dalam pemeriksaan didapatkan adanya hidroureter, ya. Nah, ini juga beberapa kelainan-kelainan ya, misalkan pelvisnya terbelah, pelvis renalisnya ya, makanya disebut sebagai bifid pelvis. Ada bahkan sampai ureternya sini, ini menjadi yang namanya bifid ureter. Bahkan ada juga yang sampai ureternya double, ya, yang namanya duplicated ureter. Bahkan ada juga kadang yang ginjalnya itu ada nambah ini, seperti itu. Jadi ini beberapa kelainan yang berhubungan dengan proses pembelahannya. Kalau yang seperti ini, yang bifid ini juga meningkatkan resiko untuk terjadinya sumbatan ini, obstruksi. Karena ada yang namanya yo-yo phenomenon, ya. Jadi urin yang dari bawah ini, instead dia turun malah dia naik ke atas. Makanya biasanya ini disebut sebagai yo-yo phenomenon. Instead ini turun, malah dia naik ke atas. Makanya ini jadi terkumpul di situ. Itu pada kasus bifid ureter, ya ini. Itu semua akibat dari kelainan embriologi, ya. Nih, ini adalah yang urinary bladder-nya, ya. Ingat ya, dulunya yang namanya vesika itu dengan umbilikus itu ada hubungan, melewati yang namanya urakus. Masih ingat yang namanya urakus? Tapi harusnya dia nutup urakusnya, karena kalau urakusnya nggak nutup, itu kalau kita masukkan tabung dari umbilikus akan nembus sampai ke bladder. Nah, yang terjadi adalah ini, berbagai jenis kalau urakusnya nggak nutup. Ini adalah yang fistula, jadi nanti urinnya bisa keluar dari umbilikus. Yang ini sinus, jadi bagian yang dekat dengan umbilikus yang tidak nutup. Kalau di vertikulum, bagian yang dekat sama bladdernya yang tidak nutup. Tapi kalau yang sista ini, yang ini nutup, bagian tengahnya nggak nutup, jadinya kista. Ya, itu adalah berbagai jenis tingkatan kalau urakusnya tidak menutup. Ya, ini. Nah, ini adalah tadi kelainan perkembangan pada ini ya, bagian dinding anterior abdomen, yang kalau ini tidak terbentuk jadinya adalah bladder extrophy atau ectopia vesica, ya ini. Paling ringannya ya epispadia, ya. Jadi bagian bladdernya itu normal, tapi bagian penis yang atasnya nggak fusi, jadinya dia epispadia. Kalau ini adalah hipospadia. Hipospadia itu terjadi akibat plika uretralnya ini nggak menutup sampai ujung, jadinya memungkinkan lubangnya ini terjadi di sepanjang garis tengah, ya, bisa granuler, bisa subkoronal dan sebagainya. Paling parah ya di perineal.
lubangnya. Makanya kalau punya anak nanti pasti akan ditanyakan, kalau kencing itu dari ujung penis atau bukan? Ya, kalau dia tidak dari ujung penis, ya bisa jadi dia hipospadia. Ya, hati-hati ya. Kalau hipospadia dan epispadia itu kontraindikasi untuk sirkumsisi. Karena nanti kulit prepudiumnya digunakan untuk rekonstruksi. Ya, jangan sampai udah terlanjur kepotong, ya bingung nanti mau rekonstruksinya gimana, udah terlanjur kepotong prepudiumnya. Makanya pastikan ya kalau mau sirkumsisi dia tidak ada epispadia ataupun hipospadia, karena justru nanti kulitnya digunakan untuk rekonstruksi. Ya, yang namanya hipospadia. Jadi terjadi akibat kegagalan fusi sempurna dari plika uretral. Plika uretral itu yang nanti kalau pada cewek itu jadi labia minor. Ya, kalau pada cowok dia berfusi untuk membentuk uretra pars spongiosa. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kaitannya dengan clinical anatomy of urinary tract? Ada pertanyaan? Jadi itu ya. Jadi ada beberapa kelainan-kelainan klinis itu yang sebetulnya bisa dijelaskan secara anatomis karena kaitannya dengan entah itu posisi, entah itu kelainan perkembangan dan sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri untuk kuliah pagi ini. Terima kasih. Kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih. Itu ada dong. Nanti aja. Baru kita nggak bisa. Aku latihannya lama banget. Iya aku. Iya ini lama Dari gara jauh. pakai wifi kah? Jelek banget. Gagal. Sama gagal juga. Anin kenapa tipsan lagi? Capek dia. Nanti. Berhasil nih. Baru mau ngambil HP. Ini 2 di 3 belum masuk ya? Tahu tak tonjok lo kamu. Nenggol terus. Orang gini. Dia lebih gini dari tadi. Enggak. Ayo, nyari kunci. Dia ada. Kok 2.2 sih? 2.3. Soalnya nggak ngapa-ngapain, kamu bisa diam aja gitu loh di kelas. Soalnya kayak aku punya ini. Aku punya paspor. Emang kumpulnya kapan, Jir? Ini banyak tapi sering gitu kan. Kayak Subi City. Tapi aku enggak. Soalnya aku iseng kan, check out. Kayak ini lain gitu. Giliran cuma gampang kita. Maksudnya kayak
Kalian kan sering pakai kasihnya tuh kan bisa gitu. Mau siapa dulu? Aku yang isi. Sekarang. Ya, ini tuh bukan. Kuning. Iya deh, nggak tahu. Kan bisa nggak? Aku beli. Pasti tiap hari aku kuning deh. Ganti-ganti. Aku nggak suka dari itunya, aku udah punya. Ini aku jadinya beli strawberry. Karena aku udah milih-milih tuh, tapi kan warnanya pas itu beda. Ada ininya. Emang kita mah sukanya di dinding kan? Iya sulit nanti tuh. Aku pernah soalnya jatuh. Enggak kan sebelah sih sebenarnya di sini nggak bakal. Lama ya. Udah sih lihat di Shopee-nya aja anjir. Oh, kenapa nggak search? Tas laptop. Oh iya. Bisa lihat deh. Ini aku bisa klarifikasi. Iya. Nggak aku pasang. Nggak mau akunya. Ini aku tuh tadi mau beli apa? Ini habis. Aku nggak suka warna hijau. Aku udah pernah beli warna biru. Itu kan umumnya gelap. Gimana sih soal prescription itu? Tau nggak? Beberapanya gue lupa deh. Tapi emang enak ya. Besok lagi. Nggak 2 kali. Anjir juga nggak banget. Mau. Iya kan. Iya betul. Yuk. Ini 100.000. Anak kali anjir udah mau bisa loh kita cepet juga. Ketemuan. Kamu mau itu kemana? Tapi dapur rumah saya dapat. Itu kakak mau lihat kadakan. Es barang Karapolda gitu. Tapi tuh mereka bertiga di sana. Tapi tuh tapi kan dia kan isi loh. Uang di nasi lembutnya tuh harus beli. Kalau ketemu nanti SKS-nya juga jadi susah. Nah, jadi nanti tuh kita kayak isi lembut gitu loh. Si aku masih itu. Yang isi aja tuh jadinya ngapain aja pas ke sana. Dari lembut itu baru bisa dapet ke SKS. Nah kalau mau cuma itu ya lagi find sheet ayo. Hah? Ketemu lah. Kopi juga